Selamat pagi, shalom semuanya. God's beloved, heavenly people, glorious people, gracious people, orang-orang yang hidup di dalam anugerah. Shalom, under grace people. Saat ini kita berjumpa lagi dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas yang memberikan kita dorongan hidup untuk kita bersemangat di dalam Tuhan, menyala-nyala di dalam hidup ini, dihindarkan dari simis tapi dihidupkan dalam optimis dalam Yesus Kristus. Wow, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan sudah membuat kita terbangun dan membuat kita mensyukuri akan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa bersyukur, Bapa memuji, sebab pagi ini Engkau baik. Bapa berterima kasih, Bapa Engkau baik, karena Engkau Tuhan yang setia. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, anugerah-Mu tak pernah habis. Kau selalu memperbarui hidupku, Tuhan baik selamanya. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami dapat menikmati segala kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Percaya Tuhan Kau bersamaku. Kami percaya dengan terima berkat-Mu in Christ Jesus. Amen. Amen. Ya, under grace people, orang-orang yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini temanya adalah mujizat di masa mustahil. Kita akan melihat Yesus sang pribadi anugerah di dalam hidup kita, yaitu di dalam perjanjian lama. Kita melihat di Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama dikatakan, ketika Abram berusia 99 tahun. Wah, sangat tua kalau dibagi kita manusia di masa sekarang. Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai. Akulah El Shaddai, Elohim yang berkuasa. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Under grace people, Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, El Shaddai, Elohim yang berkuasa kepada Abraham. Mengapa Tuhan berkata demikian? Sebab Abraham ini memasuki masa mustahil. Masa mustahilnya adalah untuk punya anak. Sebab Abraham di umur 99 tahun, dia sudah mati pucuk. Dia sudah tidak bisa memberikan keturunan. Istrinya pun juga sudah mati haid. Tidak bisa juga memberi keturunan. Abraham tidak bisa menyebabkan Sarai memiliki keturunan, anak Sarai juga. Ketika itu Abraham berusia 99 tahun, saudara, ini dia
berada di masa mustahil. Tetapi kemudian Tuhan, dia tetap memberikan anak kepada mereka sebagai satu mujizat Tuhan. Dan kemudian menamainya Ishak. Under grace people, apa yang bisa kita lihat di sini? Kenapa Abraham itu bisa memiliki dan mendapatkan mujizat? Jawabannya adalah sebab Abraham dia memiliki El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Dia masuk di masa mustahil, masa yang enggak mungkin untuk punya anak. Tapi dia memiliki El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, yang mustahil pun karena ada Tuhan yang berkuasa akan menjadi hal yang tak mustahil. Mari katakan bersama saya, aku memiliki El Shaddai, yaitu Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Aku percaya ku tak sendiri, mustahil ku hadapi dengan kekuatanku. Aku percaya ku tak sendiri. Ada El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Maka tak ada yang mustahil bagiku. El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. El Shaddai, berkuasa menolongku. El Shaddai, Tuhan yang berkuasa memberiku pertolongan ajaib. Ya, karena ada El Shaddai, ada Tuhan yang berkuasa. Dia yang kedua, El Shaddai ini, Elohim yang Maha Kuasa, Tuhan itu telah menyediakan dan memberi janji kepada Abraham. Kejadian pasal 17 ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan, nah ini Tuhan nih, ini grace ini, anugerah, ini unlimited grace ini, grace unlimited. Berkata, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Jadi Tuhan berjanji, Tuhan menyediakan janji, keturunannya akan sangat banyak. Jadi yang pertama, memiliki El Shaddai. Yang kedua, memiliki janji Tuhan. Abraham memiliki janji Tuhan. Bukankah saya dan saudara hari ini juga memiliki janji Tuhan? Mari kita melihat dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, selanjutnya yang terkasih, karena kita memiliki janji-janji itu. Saudara, kita under grace, kita hidup dalam anugerah in Christ, kita memiliki janji-janji Tuhan. Sekali lagi kita, ayo katakan bersama saya, di dalam Kristus aku memiliki janji. Janji Tuhan. Janji-janji Tuhan, janji Tuhan yang dimiliki Abraham, membuat dia memasuki masa yang mustahil. Maka di sana ada potensi untuk alami mujizat. Dia memiliki El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Dia juga memiliki janji Tuhan. Nah, saudara, saya dan saudara hari ini juga sama. Kita memiliki yang namanya janji Tuhan.
Janji itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan gagal, tidak akan batal, tidak akan eh, tidak sukses dalam melaksanakan perintah Tuhan. Tidak akan. Tetapi dia pasti berhasil. Ketika Tuhan janji kepada Abraham, lalu Abraham memasuki masa yang mustahil, toh janji Tuhan terjadi bahwa dia akhirnya memiliki satu keturunan yang nantinya akan menjadi keturunan yang sangat banyak, menjadi bangsa yang besar. Dan itu sebuah histori, sebuah sejarah di dalam Kristus. Di dalam Tuhan, ya betul, di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya dan saudara juga sama. Kita di dalam Kristus, biarlah di Alkitab menjadi sebuah histori, sejarah. Tetapi kita bersama Kristus, hidup kita ini adalah His story, sejarahnya. Kita membuat sejarah, mencetak sejarah bersama dengan Tuhan untuk kita alami mujizat di masa-masa yang mustahil bagi kita untuk tidak mengalami sesuatu yang hebat, yang mustahil. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara hidup dalam keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Dia ada bersama kita agar kita ketika melewati, memasuki masa-masa yang mustahil, tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa membuat saudara alami mujizat Tuhan yang ajaib. Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini? Kabar baiknya pagi hari ini, engkau memiliki janji Tuhan. Saudara memiliki janji Tuhan. Firman Tuhan yang engkau dengarkan di tiap kali gue ini, Grace Unlimited, ini adalah saya sedang mencurahkan kepada saudara limpahnya anugerah Tuhan untuk encouragement saudara under Grace People. Saudara ketika mendengarkan firman di hari Minggu, mendengarkan firman Tuhan di YouTube atau di TikTok, saudara sedang menerima limpahnya anugerah janji Tuhan. Nah, saudara percayalah, itu pasti terjadi. Karena Tuhan tahu engkau hidup di dunia ini pasti menemui banyak hal yang mustahil. Nah, saudara dikatakan di sini di dalam Kejadian 17 ayat yang kedua, setelah Tuhan berkata, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ayat yang ketiga, maka Abram tersungkur dan Elohim berfirman kepadanya, mengenai aku, lihatlah perjanjianku ada padamu, maka engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Ayat yang ketiga, maka Abraham tersungkur. Maka Abraham tersungkur. Abraham ini dia bow, dia fell down, dia tersungkur, fell down on his face, dia tersungkur, dia menyembah, dia mengakui kalau Tuhan itu El Shaddai dan dia yang memegang janji. Under Grace People, Abraham meresponi akan kehadiran El Shaddai, meresponi akan hadirnya adanya janji Tuhan, itu dengan dia fell down, fell on his face. Dia bersujud, dia menyembah, dia bersyukur, dia percaya. Saudara, hari ini kita hidup di bawah anugerah, under grace. Firman Tuhan juga sama datang kepada kita. Biarlah kita meresponi janji Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Kita mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih karena sudah kita memiliki janji Tuhan, memiliki Tuhan yang berkata. Ku bersyukur sebab
punya Tuhan yang berkuasa. Ku bersyukur sebab ku punya janji Tuhan yang setia, pasti terjadi sebab Tuhan tak berdusta, pasti terjadi sebab Tuhan berkuasa. Firman Tuhan pasti terjadi sebab Tuhan yang berjanji, Dia berkuasa melakukannya. Suatu firman Tuhan berkuasa, hidupku pasti dipulihkannya. Yesus Yesus Kristus, Yesua HaMashiach. Yesus adalah yang diurap, yang dipercayai kuasai. HaMashiach, anointed, Mesias. Yesus adalah Mesias. Yesus diurapi, yang dipercayai kuasa Tuhan, kuasa Bapa ya. Kita ditempatkan di dalam Kristus in Christ, itu kita ditempatkan di dalam anugerah yang tak terbatas. Kita ditempatkan dalam Yesus in Christ, kita ditempatkan di dalam kuasa Tuhan yang berlimpah dan berkuasa, dan itu disediakan untuk menolong kita. Karena Tuhan tahu, kita di dunia ini terbatas, banyak kelemahan, banyak hal yang mustahil. Kita akan selalu banyak memasuki masa-masa yang mustahil. Maka dari itu Tuhan membuat kita ditempatkan di dalam Kristus in Christ untuk supaya kita dekat dengan mujizat. Mujizat di masa mustahil. Abraham, dia memiliki jaminan penuh. Yang ketiga, Abraham itu memiliki jaminan penuh. Dia memiliki garansi. Dia memiliki El Shaddai. Dia memiliki janji Tuhan. Dia memiliki jaminan untuk alami mujizat, dia akan memiliki anak. Saudara, El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, siapa dia? Yesus Kristus bagi kita hari ini. Janji Tuhan. Christ is the promise. Tuhan, dia memegang janji, dia memiliki janji, dia menguatkan kita. Dia akan melaksanakan janji itu. Kita pewaris janji Tuhan bersama Kristus di dalam Elohim. Ini adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, jaminan. Yesus akan menjamin hidup kita. Ini adalah Yesus Kristus. All about Christ. Mujizat di masa mustahil terjadi karena Christ. Karena Yesus Kristus. Christ is enough for us. Yesus Kristus itu cukup bagi kita. Katakan amin.
Yesus cukup bagiku, walau banyak yang menghalangi. Yesus cukup bagiku, meski semua nampak mustahil. Yesus cukup bagiku, meski banyak tantangan hidup. Yesus cukup bagiku, meski banyak cobaan. Akan memujimu, Yesus, memuji Tuhan Yesus yang hidup. Ku angkat suara menyembahmu, percaya pada yang mustahil. Menjadi penolong dalam masa-masa yang sulit. Ada Yesus dalam keluarga. Yesus Kristus bagiku. Christ is enough for me. His grace is enough for me. Yesus cukup bagiku. Dia penolong, dia pembela yang setia. Yesus cukup bagiku. Dia juru selamatku, dia kekuatanku. Tuhan membawaku kepada rumput hijau, air yang tenang. Dia mengangkat aku, ku percaya tak ada yang mustahil. Ya, saudara, Yesus cukup bagi kita. Kuasanya cukup bagi kita. Nah, Abram meresponi dia punya El Shaddai, dia memiliki janji Tuhan, dia memiliki jaminan dengan cara dia bersyukur. Dia seakan bersyukur menyembah. Respon kita juga demikian. Di 2 Korintus 7 ayat 1 tadi katakan, selanjutnya hai yang terkasih, di sana there's this promise, dearly beloved. Wah, yang terkasih ini dearly beloved ya. Marilah kita membersihkan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menampilkan kekudusan dalam hormat akan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah respon kita sebagai under grace person. Itu kita menjaga hidup kita dari pencemaran ataupun hidup yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi berkat dalam segala perkataan, perkataan, pikiran, karena kita memiliki El Shaddai, karena kita memiliki janji Tuhan, kita memiliki jaminan. Yesus yang telah menguduskan kita, kita dipanggil untuk hidup kudus. Itu respon kita. Nah, ketika Tuhan berjanji kepada Abram ini karena dia memasuki masa
Mustahil. Adakah saudara yang hari ini sedang memasuki masa mustahil? Mustahilkah untuk sembuh? Mustahilkah untuk terima pertolongan? Mustahilkah saudara untuk jawaban doa saudara terjawab? Mustahilkah cobaan-cobaan hidupmu ini untuk membuatmu, melepaskanmu keluar dari cobaan itu? Mustahilkah untuk segala keadaan dan segala yang kau alami hari-hari ini? Ada mujizat di dalam Kristus. Katakan bersama saya, di masa-masa mustahilku, ada mujizat di dalam Kristus yang membela. Satu, dua, tiga. Di masa-masa yang mustahil ini, ada mujizat di dalam Kristus yang membela. Saudara, ada mujizat Tuhan. Kalau saudara melihat, sejak dari pasal 12, Tuhan itu janji kepada Abraham. Akan memiliki keturunan, akan punya anak. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi sampai umur 99, mustahil punya anak. Tidak terjadi. Tapi Tuhan terus menerus mengulangi janjinya. Bukan hanya Abraham itu punya janji Tuhan. Bukan saja Tuhan itu memberi janji. Tapi Tuhan itu terus menerus mengulangi janjinya. Tuhan tidak pernah tidak membiarkan saya dan saudara itu, kita ini hanya hidup dalam janji. Janji tinggal janji. Tetapi Tuhan terus-menerus mengulangi janjinya agar engkau terus-menerus menjadi percaya, agar engkau terus-menerus menjadi ingat, agar engkau terus-menerus menjadi mantap, teguh hatimu terhadap janji Tuhan. Karena apa? Saudara itu di dunia ini, kita ini berada di tempat yang mustahil untuk kita mendapatkan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita sendiri. Kita terbatas. Ada banyak masa-masa mustahil. Hari ini pun saudara bangun pagi ini, mungkin saudara sedang memikirkan sesuatu, mustahil ini. Atau saudara sedang menghadapi sesuatu, mustahil ini. Tapi kabar baiknya pada pagi hari ini, ada yang tidak mustahil, yaitu ketika Christ in you, ketika you are in Christ. Abraham itu berada di dalam jalurnya Yahweh Elohim, yaitu dalam jalur tuntunan Tuhan untuk dia menuju ke tanah Kanaan dan menuju kepada janji Tuhan tergenapi, di mana Tuhan memberikan janji kepadanya. Saudara, hari ini juga begitu. Abraham dihidupkan di dalam janjinya. Bukan Abraham yang memberi kehidupan kepada janji Tuhan. Tapi Abraham dihidupkan di dalam janjinya. Tuhan terus mengulangi janjinya. Tuhan terus memperkenalkan dirinya, akulah El Shaddai. Abraham, akulah El Shaddai. Di Kejadian pasal 15, pasal sebelumnya berkata, janganlah takut. Kejadian 15 ayat 1, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Tuhan itu terus-menerus memperkenalkan dirinya. Akulah perisaimu. Akulah yang mengeluarkan engkau dari sanak saudaramu. Terus dia memperkenalkan dirinya. Akulah perisaimu. Kemudian akulah yang akan membuat engkau bangsa yang besar. Akulah El Shaddai. Saudara, pernahkah engkau melihat ketika seseorang mengalami pergumulan lalu orang itu lagi suntuk berat, kemudian orang itu temannya berkata begini, ada aku di sini, jangan takut. Seperti itulah Tuhan Yesus. Ada aku di sini. Ini aku. Seperti Abraham, dia merasa sendiri,
Mustahil umur 99 tahun untuk punya anak. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, akulah perisai. Akulah El Shaddai. Saudara, engkau tidak hanya memiliki janji Tuhan, tapi Tuhan terus menerus membuat janjinya hidup. Engkau dihidupi oleh firman. Firman itu menghidupkanmu. Karena kita manusia biasa, kita tidak mungkin menghidupi firman. Tapi firman Tuhan yang menghidupimu. Katakan bersama saya, firman Tuhanlah yang menghidupiku, yang membuat aku hidup menjadi lebih hidup. Karena firman Tuhan menghidupimu, maka engkau melakukan firman. Karena firman Tuhan menghidupi Abraham, dia mempunyai respon menyembah, tunduk, respek, memuji Tuhan. Biarlah kita juga suka memuji Tuhan, karena kita memiliki El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kita memiliki janji Tuhan, dan kita memiliki jaminan Tuhan ini. Aku mau selalu bersyukur, sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku mau selalu memujimu, sebab aku punya janji firman Tuhan. Aku selalu bersyukur, sebab Tuhan kau baik. Aku punya Yesus yang menjamin hidupku. Aku mau bersyukur, sebab aku punya Tuhan yang baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Ya saudara, bila engkau suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena saudara memiliki El Shaddai, Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Dia berkuasa dan dia bekerja dalam hidupmu karena engkau ini menghadapi masa yang mustahil. Tapi Tuhan, saudara, dia membuat engkau mampu melewati masa-masa yang mustahil dalam hidup. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus memampukanku untuk melewati dan menghadapi masa-masa yang mustahil. Dan aku berkemenangan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberikanku, membuat aku mampu melewati masa-masa yang mustahil dalam hidupku dan membuat aku berkemenangan. Tuhan tahu, hari ini ada hal yang berat. Adakah saudara sedang hadapi hal-hal yang berat dalam hidup? Sama saudara. Saya juga menghadapi hal-hal yang berat. Tetapi saya bersyukur, saya memiliki El Shaddai. Saya memiliki janji Tuhan. Dan saya memiliki jaminan di dalam Kristus Yesus. Dan saya bersyukur Tuhan selalu mengulangi janjinya. Janganlah engkau bosan mendengarkan firman Tuhan. Jangan engkau bosan mendengar firman anugerah. Karena ada grace unlimited. Ada anugerah Tuhan yang tak terbatas. Itu adalah untuk menguatkan engkau. Untuk senantiasa. Saudara, engkau menjadi kuat. Oh iya, aku ini punya janji Tuhan ya. Oh iya, aku ini hidup dalam Kristus punya jaminan. Katakan amin. Saudara, Abraham ini, dia, saudara, Tuhan berkata kepada Abraham, itu Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu. Setiap laki-laki di antaramu harus disunat. Kamu harus disunat kulit katanmu dan hal itu menjadi suatu tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ada kewajiban, ada perintah yang tidak boleh tidak dilakukan kepada Abraham, yaitu dia dan setiap anak laki-laki dalam
rumahnya, keturunannya harus disunat kulit katannya sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Dan itu adalah tanda, itu adalah bentuk daripada Abraham memelihara janji Tuhan. Engkau harus pelihara janji itu. Saudara, untuk apa? Supaya kalau, nah, sorry to say ya, laki-laki di 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 dalam Alkitab adalah menunjukkan pemimpin, leaders, kepala. Supaya kenapa mesti disunat kulit katanya? Kan mereka kan pasti ke belakang ya untuk buang air kecil ya. Kalau melihat, oh sudah dikata nih, sorry ya, saya tidak berbicara porno nih. Oh ya, kalau setiap kali pipis, buang air kecil untuk seorang pemimpin laki-laki, supaya, oh iya ya, ini tanda perjanjian nih. Wah, ini tanda, supaya mengingat terus janji Tuhan. Saudara jangan protes ya yang wanita, yang para wanita gini, loh kan wanita kan nggak disunat. Yang mau disunat apanya gitu kan? Disunat itu kan dipotong ya, dipisah. Ya kan rambut saya saudara juga dipotong. Yang pria wanita apa? Kan saudara Tuhan juga berkata bahwa ikatlah tanganmu supaya engkau mengingat perjanjianku. Nah kalau wanita kan dengan mengingat janji Tuhan pada zaman itu mengikat di tanda di tangannya. Juga Tuhan berkata tanda di tangan dan tanda di dahi, bukan 666 ini, bukan saudara. Tapi di dahi itu mengingat, di tangan itu maksudnya melakukan. Nah saudara, maksudnya gini, dengan disunat supaya mengingat adanya tanda perjanjian. Nah bagaimana dengan kita respon kita hari ini? Hari ini bukan sunat jasmani, tapi kita telah disunat di dalam Kristus. Kita telah alami, saudara, kita bukan lagi sunat secara jasmani seperti Abraham ini, saudara. Tapi kita di dalam Tuhan, saudara, kita kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab di dalam Kristus bukan bersunat ataupun tak bersunat yang penting, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Galatia 6 ayat 15, di dalam Kristus bersunat maupun tidak bersunat tidaklah penting. Tetapi siapa yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Kalau Abraham itu untuk mengingat adanya janji Tuhan dengan cara sunat. Tapi kita hari ini di dalam Kristus, saudara itu telah disunat, telah dipotong. Dipotong dari kehidupan manusia berdosa saudara, yaitu mati bersama Kristus, dipisahkan, mati, death means separation, terpisah dari dosa kutuk penghukuman dari Adam kepada kita telah disunat tuh dalam Kristus. Saudara itu sudah disunat. Artinya saudara itu dihidupkan di dalam Kristus, kok dihidupkan dalam janji-janji Tuhan hari ini. Tidak penting sunat atau tidak di dalam Kristus itu. Galatia 6 ayat 15. Yang terpenting adalah menjadi ciptaan baru. Saudara itu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara itu memiliki janji Tuhan. Saudara itu dimiliki oleh Tuhan. Katakan bersama saya. Aku milik Tuhan. Aku ciptaan baru. Aku punya janji Tuhan. Aku diberkati. 1, 2, 3. Aku milik Tuhan. Aku ciptaan baru. Aku aku punya janji Tuhan. Aku diberkati. Saudara pada hari ini di dalam Kristus, Kolose 2:11, di dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu
ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. Saudara itu sudah disunat oleh Tuhan. Bukan sunat jasmani atau sunat manusia, tetapi oleh sunat Kristus. Kolose 2:11. Sunat Kristus itu apa? Kita telah ditanggalkan tubuh dosa kedagingan kita. Dan saat ini kita hidup bagi Tuhan. Katakan amin. Maka dari itu, saudara, pagi hari ini, biarlah ini menjadi bekal engkau sepanjang hari ini. Bahwa hari ini, engkau mungkin kau sedang menghadapi hal-hal yang mustahil. Kau berada di tempat yang mustahil. Kau berada di dalam posisi yang mustahil bagimu untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan mujizat. Mungkin kau sedang mengalami situasi yang mustahil dalam keluarga pekerjaanmu. Mungkin engkau sedang mengalami dan engkau harus melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu mustahil, Pak. Ingat, ada mujizat di masa mustahil. Ada Yesus, ada El Shaddai, Tuhan yang berkuasa menolongmu. Jika Abram umur 99 tahun nggak mungkin punya anak, dia sendiri tidak bisa menyebabkan punya anak, istrinya sendiri tidak bisa juga punya anak, mustahil. Tapi di masanya yang mustahil, ada El Shaddai, Tuhan yang berkuasa membuat Abraham tetap bisa memiliki anak. Janji Tuhan terjadi. Di masa yang mustahil, Abraham umur 99 tahun. Dia memiliki janji Tuhan yang tidak mungkin gagal. Di masa mustahil, Abraham di umur 99 tahun yang dia tidak bisa punya anak. Dia memiliki jaminan. Jaminan itu pasti. Di dunia ini orang berjanji bisa mengingkari. Di dunia ini apa yang dijanjikan seseorang, perusahaan, atau instansi tertentu bisa tidak ditepati. Karena manusia punya kelemahan. Di masa yang mustahil ini, engkau punya Tuhan yang tidak mungkin tidak menepati janji. Engkau punya jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Itulah Yesus saya, Yesus saudara. Itulah Tuhan kita yang baik. Itulah Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan. Mari kita bersyukur. Yesus, aku percaya tak ada yang mustahil. Sebab Tuhan Yesus, kau baik. Yesus, ku percaya tak ada yang mustahil. Janjimu pasti terjadi. Yesus, ku percaya tak ada yang tak mungkin. Firman-Mu pasti digenapi. Haleluya, Engkau baik. Haleluya, Tuhan kau berkuasa menolongku dan ku ditolong Tuhan. Haleluya, aku percaya Yesus pasti menolongku. Dalam nama Yesus, dalam kau terima berkat Tuhan,
Kata Bapak Yahweh dalam Yesus, sepanjang hari engkau alami pertolongan. Engkau yang sedang hadapi masa-masa mustahil. Engkau memiliki El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup dan berkuasa menolongmu untuk keluar dari segala ketidakmampuanmu. Alami hal yang supranatural bersama dengan Tuhan. Kau yang sedang alami masa-masa sulit, engkau memiliki janji Tuhan. Janji Tuhan pasti terjadi untuk memberimu mujizat Tuhan. Keajaib. Kau yang sedang alami masa-masa mustahil, engkau memiliki jaminan di dalam Kristus. Engkau pasti alami pengalaman ajaib bersama dengan Tuhan, ditolong Tuhan. Ada mujizat di masa-masa yang mustahil di dalam hidupmu. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Dalam Yesus Kristus Tuhan, semua percaya, terima diberkati Tuhan, katakan. Amin.